Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan pagi HKBP Resort Batu Aji Lama. Kita berjumpa kembali hari Rabu 25 Mei 2022. Sebagaimana biasa, ada baiknya kita mengawali semua aktivitas keseharian kita dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu sejenak kita masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini Rabu 25 Mei 2022 diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaheni dang mernalu jahami, ai lam tuburu nape hajol mau nami pardurui, anggo parbagasani ari-ari do dipai baru. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, semua manusia ciptaan Tuhan, selama dia hidup di dunia ini, dia pasti akan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan. Dalam manusia lahiriahnya, dia pasti menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan. Lalu apa bedanya orang percaya dari yang tidak percaya ketika menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya? Bapak, Ibu, bedanya ada dalam iman, dalam cara orang percaya menghadapi pergumulannya. Orang percaya memang hidup dalam manusia lahiriah selagi dia berada di dunia ini, tetapi manusia lahiriah yang sudah dibaharui. Itu sebabnya manusia batiniahnya selalu berkuasa, selalu dominan dalam kehidupannya. Manusia lahiriah boleh merintih, boleh menghadapi kegetiran, boleh menghadapi kesulitan, dan mungkin dari hari ke hari mungkin semakin merosot. Tetapi manusia batiniahnya selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Apa artinya itu, Bapak, Ibu? Orang percaya menghadapi tantangan selalu memiliki pengharapan. Ketika dia jatuh, dia pasti bangkit kembali karena ada pengharapan akan pertolongan yang daripada Tuhan. Manusia batiniahnya, hidup kerohaniannya, spiritualitasnya, kebersamaannya dengan Kristus memberikan dia kekuatan yang senantiasa baru. Bapak, Ibu, pola hidup dan pola pikir seperti itu
selalu diingatkan oleh Rasul Paulus. Dan dalam nas kita, Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Paulus hendak berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Hidup yang tawar hati adalah hidup yang didominasi oleh manusia lahiriahnya, padahal dia sudah memiliki lahiriah yang dibaharui di dalam batinnya. Bapak Ibu Saudara membuktikan jemaat di Korintus dimampukan menghadapi berbagai tantangan ketika mereka menghidupi ajaran yang diberikan oleh Paulus. Dari sehari ke sehari, jemaat di Korintus senantiasa bertumbuh, berkembang, dan tantangan yang datang memacu mereka untuk selalu dibaharui, selalu berkembang, karena mereka senantiasa hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi ini agar kita dalam aktivitas keseharian kita melakoninya secara benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi. Pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, jangan tawar hati. Mari Bapak Ibu, dengan optimis melangkah hari ini, melakoni segala kegiatan, segala pekerjaan kita dengan hidup yang senantiasa baru. Bapak Ibu, hari ini 25 Mei kita melakoni kehidupan kita. Lalu besok 26 Mei kita akan beribadah di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa yang mau kita ingatkan di sana Bapak Ibu? Firman Tuhan hari ini mau mempersiapkan kita agar besok kita siap menerima kenaikan Yesus, mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Manusia batiniah kita yang memberikan pengharapan yang senantiasa baru akan menghantar kita untuk hidup berorientasi surga. Ada surga yang disediakan oleh Yesus yang naik ke sorga untuk kita. Karenanya Bapak Ibu, marilah menjalani hari-hari kehidupan kita dengan optimis, dengan percaya diri, dengan senantiasa siap untuk dibaharui. Itu sebabnya saudara-saudaraku, perjalanan hidup kita selalu digambarkan bagaikan kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Tidak ada air yang tidak punya ombak dan gelombang. Itu artinya kapal yang sedang berlayar di tengah lautan pasti menghadapi tantangan dan pergumulan seturut dengan ombak dan gelombang yang mewarnai perjalanan pelayarannya. Persoalannya ialah terpaan air yang dibawa
oleh ombak dan gelombang. Boleh kena mengena dengan kapal, tetapi kapal tidak boleh bocor dan air tidak boleh masuk ke dalamnya. Hingga dipastikan kapal sampai di tujuan dan para penumpang selamat sampai di tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, gambaran seperti itu mengingatkan kita gereja dan orang Kristen bahwa kita tengah melakoni sebuah pelayaran dalam lautan kehidupan kita. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini, jangan mengandalkan manusia lahiriah kita. Jangan mengandalkan kekuatan, logika, dan pikiran kita. Tetapi andalkanlah manusia batiniah kita, kehidupan spiritualitas kita, kebersamaan kita, hubungan kita yang intim dengan Yesus. Itu artinya kita menghadapi berbagai tantangan bersama dengan Yesus. Dengan hidup yang seperti itu, maka kita akan sampai ke tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, berbagai gelombang dan ombak yang datang, yang pasti tidak boleh kita hindarkan. Lalu jangan pernah bermimpi bahwa kita terhindar dari ombak dan gelombang. Lalu mari katakan, selamat datang berbagai ombak dan gelombang kehidupan. Persoalannya ialah bagaimana kita menempatkan ombak dan gelombang itu hingga semakin mempercepat laju perjalanan kita, dan kita pastikan kita sampai di tujuan. Mari Bapak Ibu, serahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan hingga besok Kamis 26 Mei 2022 kita masuk ke rumah Tuhan, ikut bersuka cita mengingat peristiwa penting kenaikan Yesus ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat melakoni aktivitas kita hari ini, selamat mempersiapkan diri, dan sampai jumpa besok di rumah Tuhan. Kita sama-sama berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.